David Wijaya adalah seorang miliarder yang dikenal dengan tangan dinginnya dalam dunia bisnis dan reputasinya yang tak tersentuh. Di usianya yang ke-45, David menguasai hampir semua sektor bisnis strategis di kota besar. Namun, di balik kesuksesannya, hidup David tidaklah sempurna. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dan anak tunggalnya, Raka, yang masih berusia 5 tahun, sering merasa kesepian. David, yang terjebak dalam kesibukan dan ambisinya, tak pernah benar-benar memberikan waktu untuk putranya. Suatu malam, dalam perjalanan pulang setelah acara amal besar, mobil mewah yang David tumpangi mengalami kecelakaan fatal. Mobil itu tergelincir keluar dari jalur dan terjun ke jurang. Nyawanya berhasil selamat, tetapi David jatuh koma, dengan luka berat yang membuatnya tak sadarkan diri selama lebih dari setahun. Saat kabar mengenai kecelakaan ini menyebar, perusahaan David menjadi kacau. Para investor mulai meragukan masa depan perusahaan, karyawan gelisah, dan sahabat karib David yang selama ini menjadi kepercayaannya, Leo, mengambil alih sebagai pengelola sementara. Namun, masalah terbesar bukan pada bisnis, melainkan pada putranya, Raka. David tidak memiliki keluarga dekat lain. Sementara dia terbaring tak sadarkan diri, Raka tidak memiliki siapapun untuk merawatnya. Leo, yang selalu mengagumi dan iri dengan kehidupan David, memutuskan untuk mengirim Raka ke panti asuhan. Ia menyebarkan kabar bahwa perawatan anak itu terlalu rumit, sementara ia berkonsentrasi mengendalikan perusahaan. Namun, nasib Raka berubah ketika seorang wanita asing, Mira, mendengar kabar tentangnya. Mira adalah seorang pekerja sosial yang lembut namun tegas, yang selama ini telah berjuang membantu anak-anak di panti asuhan. Merasa iba melihat seorang anak dari keluarga kaya raya yang terlantar, Mira memutuskan untuk mengajukan permohonan hak asuh sementara. Disinilah babak baru dalam hidup Raka dimulai. Mira membawa Raka ke rumahnya yang sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa dialami anak itu. Di awal, Raka yang terbiasa dengan segala kemudahan merasa sangat tidak nyaman. Namun, Mira dengan penuh kesabaran mengajarinya untuk hidup sederhana dan mandiri. Dia mengajarinya untuk menghargai hal-hal kecil, dan perlahan, Raka mulai mengubah sikapnya. Hari demi hari, Mira mulai membangun ikatan erat dengan Raka. Dia menjadi figur ibu yang belum pernah Raka miliki sejak ibunya meninggal. Bagi Raka, Mira adalah cahaya di tengah kegelapan, dan seiring waktu, anak itu semakin bergantung padanya. Setahun kemudian, David membuka matanya dari koma panjang. Pikirannya kacau, tubuhnya lemah, dan ingatannya tak sepenuhnya kembali. Namun, ia masih ingat Raka, anak tunggalnya. Dalam benaknya, Raka pasti sedang menunggunya dengan kerinduan. Namun, betapa terkejutnya David saat mengetahui kenyataan yang menunggunya. Leo, sahabat yang selama ini dipercayanya, telah merebut kendali penuh atas perusahaan, mengubah segala sistem dan bahkan menjual sebagian besar aset strategis. David yang masih lemah mencoba bertanya tentang Raka, namun Leo hanya berkata bahwa anak itu telah dirawat oleh pihak yang terpercaya. Tak percaya dengan jawaban Leo, David memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan kondisi tubuh yang masih belum sepenuhnya pulih, ia menyelidiki dan akhirnya menemukan informasi bahwa Raka telah diasuh oleh seorang wanita bernama Mira. David langsung mencari keberadaan Mira dan Raka, hanya untuk menemukan bahwa anaknya sekarang tinggal dalam kesederhanaan yang tak pernah ia bayangkan. Ketika David tiba di rumah sederhana Mira, ia mendapati pemandangan yang membuatnya tertegun. Raka terlihat begitu bahagia, tertawa bersama wanita asing itu, tampak lebih bebas dan ceria daripada yang pernah dilihatnya. Untuk pertama kalinya, David melihat senyum asli di wajah anaknya, sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Mira menyambutnya dengan kehangatan, dan saat itu, David langsung merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Namun, di tengah kebahagiaan pertemuan itu, konflik mulai muncul.
David ingin membawa Raka kembali ke kehidupannya yang semula, dunia mewah, sekolah elit, dan warisan yang akan menjadi miliknya. Tapi Raka menolak. Anak itu lebih memilih tinggal bersama Mira, yang telah menjadi ibu baginya. Di sisi lain, Leo yang merasa posisinya terancam mulai mengatur strategi untuk menyingkirkan David sekali lagi. Ia menyewa pengacara dan berusaha mencari celah untuk menggugat hak asuh David atas Raka. Leo bahkan mengancam Mira agar tidak membantu David mendapatkan kembali perusahaannya. Kehidupan David menjadi penuh drama dan konflik. Ia menghadapi ancaman dari Leo yang siap melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaan, sekaligus harus berjuang mendapatkan hati putranya kembali. Di antara segala kekacauan ini, David perlahan menyadari bahwa Mira bukan hanya menyelamatkan hidup Raka, tetapi juga telah memberikan kehangatan dan cinta yang selama ini ia abaikan. Setelah melalui perjuangan panjang dan pertempuran hukum, akhirnya David berhasil mengembalikan hak asuh Raka. Tetapi dalam proses itu, ia sadar bahwa kehidupan yang dia miliki selama ini, yang penuh dengan keserakahan dan kesombongan, tak berarti apa-apa tanpa cinta dan keluarga. Mira, yang semula hanya seorang asing, kini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. David memutuskan untuk merombak gaya hidupnya. Dia menjual sebagian besar asetnya, mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk amal, dan membangun kembali hidupnya bersama Raka dan Mira dalam kesederhanaan. Bagi Raka, Mira tetap menjadi ibu yang tak tergantikan, dan bagi David, ia adalah penolong yang datang tepat pada saat hidupnya diambang kehancuran. Dalam 1 tahun penuh intrik, kebohongan, dan perseteruan, David telah belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Kekayaan bukanlah hal utama. Kehangatan, cinta, dan keluarga adalah hal yang tak bisa dibeli. Dan bersama Raka serta Mira, David mulai menjalani hidup baru yang jauh dari ambisi lamanya, namun lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki.